Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. teman-teman semuanya. Untuk Pagi. pagi ini saya dengan Mas Clemens akan presentasi tugas mata kuliah dari pengkajian penilaian dan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra, dosen pengampu oleh Profesor Dr. Subianto Rubung dan Dr. Muhdoyin MSI. Saya dan Mas Clemens sudah mencoba semampunya untuk kebetulan kebagian bab 1 dari buku yang sudah diberikan oleh Prof. B, dan saya dan Mas Clement membuat ringkasan di bab 1. Dan ini nanti harus maklum lah wong kita sama-sama dengan Mas Clement angkatan Orde Lama ini. Sudah angkatan kolonial dibandingkan teman-teman yang lain yang masih milenial. Saya juga ini. Bu Penny juga ini. Oke, kita mulai Kolonial. untuk materinya yaitu hakikat evaluasi dan kedudukannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia oleh Mas Clemens Maxianus Lenga, nomor NIM sekian, dan saya Muhammad Mansur. Yang pertama yang akan kita ambil pembahasan adalah definisi, kemudian prinsip evaluasi, yang ketiga evaluasi pembelajaran, yang terakhir kesimpulan. Sangat singkat karena kebetulan juga bab 1 itu hanya 3 lembar kalau tidak salah. Ini tantangan buat Mas Clem saya juga untuk menyajikan PPT dengan bahan 3 lembar itu. Baik, dari definisi evaluasi, saya mengambil di sini ada beberapa definisi evaluasi. Yang pertama dari segi bahasa, evaluasi itu secara harfiah berasal dari bahasa Inggris valuation yang artinya suatu penilaian atau penafsiran. Biasanya kita mesti tidak asing dengan kata evaluasi lah. Setiap kegiatan, setelah melakukan kegiatan, melakukan satu tindakan, mesti kita akan bertemu dengan kata evaluasi. Bagaimana kegiatan yang sudah berjalan, bagaimana yang apa hasilnya, apa yang harus kita perbaiki, dan bagaimana kesimpulannya nanti, itu mesti kita akan ketemu dengan kata evaluasi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan tadi. Sementara dari Purwanto itu memberi definisi evaluasi dengan nilai terhadap kualitas tertentu. Di pendapat yang lain, Burton and Sanders itu mencari sesuatu yang berharga. Jadi dari tahapan evaluasi itu diharapkan nanti akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu sesuatu yang berharga? Itu nanti juga yang akan kita pakai untuk memetakan tahapan selanjutnya. Biasanya kan gitu evaluasi. Mencari nilai, mencari sesuatu yang berharga dari yang sudah pernah, yang setelah selesai kita lakukan. Dari Sudijono mengatakan evaluasi itu interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif. Nah, kalau definisi seperti ini biasanya kita sudah mengarah ke evaluasi pembelajaran, ke evaluasi kegiatan. Jadi sekilas dari beberapa definisi ini ada kata-kata yang selalu muncul yaitu penilaian, terus ada data kuantitatif dan kualitas. Ya, sedangkan staf dan kawan-kawan mengatakan dievaluasi itu proses penggambaran, perolehan, dan penyedia informasi yang berguna dan alternatif keputusan. Alternatif keputusan ini maksudnya alternatif apa yang akan kita laksanakan sebagai tindak lanjutnya. Yang terakhir, suatu proses atau usaha dalam menentukan nilai. Nah, dari beberapa ini
misalkan kita menemukan nilai sesuatu kualitas kuantitatif, berarti evaluasi itu bisa berupa data-data, bisa berupa kualitas tentang apa yang sudah kita laksanakan. Seperti itu Bang Klemes, mungkin ada tambahan untuk yang slide pertama ini Bang. Ya baik Bang, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tambahkan, mungkin berdasarkan teori-teori yang ada dan juga praktek yang terjadi, ya, karena memang sebagian besar dari kita adalah guru, karena sudah melaksanakan di sekolah. Tentu teori-teori yang ada ini menjadi dasar untuk pengembangan evaluasi di sekolah. Meskipun dalam kenyataan mungkin banyak yang bertolak belakang dari apa yang dikatakan dalam teori-teori itu, tapi bahwa pada hakikatnya evaluasi itu penting dilaksanakan untuk kita bisa memperoleh informasi mengenai perkembangan akademik siswa, lebih capaian-capaian kompetensi yang sudah dipelajari bersama selama dalam kurun waktu tertentu. Ya. Saya mungkin langsung ya ke prinsip evaluasi ya Bang. Iya, lanjut Bang. Ya. Untuk pada slide berikutnya itu prinsip evaluasi. Yang pertama identifikasi tujuan evaluasi. Ya. Pada identifikasi ini mungkin mengarah pada persiapan untuk melakukan evaluasi. Tentu saja kita perlu mengidentifikasi tujuan dilakukan evaluasi. Kira-kira evaluasi itu dilakukan untuk apa? Memang ada evaluasi yang diselenggarakan untuk menilai ketercapaian pada kompetensi, ada juga evaluasi untuk menilai ketercapaian beberapa kompetensi yang telah dipelajari. Nah, ini perlu dilakukan identifikasi tujuan, ya, sehingga pelaksanaan evaluasi menjadi jelas dan terarah. Sedangkan yang kedua pada teknik evaluasi dalam hubungan dengan tujuan, nah ini untuk mengatur hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi. Pada bagian teknik evaluasi, ini untuk sebagai ajang persiapan bagi guru, ya, guru untuk mempersiapkan diri. Kira-kira teknik apa yang dilakukan dalam proses evaluasi itu. Selama ini mungkin yang lebih sering terjadi kita dalam evaluasi secara tertulis, soal untuk mengukur kemampuan siswa, tetapi bahwa masih ada teknik-teknik evaluasi lain, ya, bisa juga mungkin melalui wawancara lisan, ya, bisa juga penugasan tertulis atau melalui praktek, penelitian dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin perlu disiapkan dengan baik, dan juga bahwa teknik evaluasi setidaknya bisa membuat atau guru tersebut bisa memperoleh informasi yang jelas terkait dengan ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Berikut memakai berbagai teknik evaluasi. Itu mungkin tersingkat sudah saya tambahkan tadi. Lalu yang berikutnya keterbatasan teknik. Nah, setiap teknik atau setiap model evaluasi yang digunakan tentu mempunyai keterbatasan atau mempunyai kelemahan yang ada. Hampir kalau di dalam pendidikan praktis mungkin hampir belum ada teknik evaluasi yang sempurna. Ya, saya contohkan saja mungkin kalau sekarang yang diterapkan pada ujian nasional tahun kemarin yang sekarang mulai tahun ini sudah tidak berlaku lagi. Siswa lebih disodorkan soal-soal pilihan ganda. Ya, tentu kita tahu bahwa soal pilihan ganda itu kekurangannya cukup banyak.
Tetapi memang tidak ada cara atau teknik lain yang lebih bagus atau lebih bagus, lebih baik dari pilihan ganda itu, sehingga sampai sekarang juga masih di teknik itu masih dipertahankan. Ya, karena pilihan ganda memaksa siswa untuk memilih pada opsi-opsi yang sudah ada. Ya, kreativitas siswa tidak bisa berjalan karena memang siswa dibatasi pilihannya pada opsi-opsi yang ada. Untuk hal ini saya juga sebenarnya tidak sependapat, terlebih dalam proses pembelajaran sastra. Sastra itu kan sebenarnya tafsiran bebas ya, untuk menemukan makna puisi, ya, atau untuk menemukan amanat, tetapi bahwa siswa dipaksakan untuk hanya memilih 5 opsi itu. Ya. Jadi kalau analisis siswa di luar itu jadinya salah. Sementara opsi-opsi yang ada itu kadang jawabannya sudah disediakan jawaban benar. Ya, sehingga saya pikir bahwa untuk yang salah satu teknik pilihan ganda itu juga membatasi kreativitas siswa dalam mengeksplor seluruh kemampuan yang ada dalam diri. Dan yang terakhir itu proses memperoleh informasi. Nah, evaluasi diharapkan mampu memberi informasi bagi guru, mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Jadi tidak saja kemajuan kognitifnya, tetapi lebih pada aspek perilaku. Ya, saya mungkin sharing sedikit seperti di sekolah saya. Kita sudah 2 tahun terakhir ini itu menerapkan penilaian berbasis perilaku. Ya, jadi, yang menentukan naik kelas itu kita lebih melihat pada aspek perilakunya. Ya, apalagi dengan apa namanya karakter yang ada di Indonesia bagian timur. Ya, kalau memang tidak diterapkan seperti itu agak sulit untuk berubah. Hingga ketika Kementerian Pendidikan sudah mulai menerapkan sistem penilaian baru AKM, ya, saya pikir lebih tepat untuk kemajuan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Nah, kembali ke sini bahwa proses evaluasi setidaknya bisa memberikan informasi mengenai perkembangan akademik dan juga perkembangan perilaku siswa kepada guru, sehingga bisa sebagai dasar bagi guru untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perkembangan proses pendidikan siswa. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Mansur. Saya tambahkan lagi, silakan. Ya, oke Bang, terima kasih Bang. Hanya menambahkan sedikit tadi, untuk memakai berbagai teknik evaluasi itu memang kita biasanya seringnya harus menggunakan beberapa teknik evaluasi untuk melakukan penilaian satu materi lah istilahnya. Makanya di laporan penilaian itu di tempat saya ada sampai 4 model evaluasi untuk yang bagian keterampilan atau psikomotorik, yaitu bisa menggunakan proyek, bisa menggunakan portofolio, bisa menggunakan praktik. Nah, dari beberapa nanti kompetensi yang akan kita evaluasi tergantung apa. Nah, kita menggunakan teknik evaluasi yang bagaimana. Nah, itu karena memang harus ada berbagai teknik evaluasi, karena juga teknik evaluasi itu tidak ada satu untuk semuanya, itu tidak bisa, mesti harus digabung, dikombin dengan yang lain. Oke, selanjutnya di prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran di sini ada beberapa prinsip yang mendasari dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip valid, menggambarkan kondisi para siswa sesuai dengan sebenarnya saat dievaluasi. Nah, ini ada kendala yang biasanya dihadapi oleh para guru, karena guru dihadapkan dengan satu kelas ada yang 30 siswa, bahkan ada satu kelas itu bisa mencapai 40 siswa. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan kondisi siswa itu secara valid, apalagi kalau kita melakukan evaluasi yang sifatnya harus menggunakan teknik praktik, sehingga siswa harus mencoba satu persatu, itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita tidak bisa menggambarkan kondisi itu juga, nanti
kesannya evaluasi pembelajaran kita juga percuma. Gitu. Yang kedua adalah prinsip berkesinambungan. Pembelajaran harus dilakukan dengan cara terus-menerus. Termasuk juga saya yakin kompetensi yang sudah disusun di KI dan KD yang ada di Permen nomor 37 tahun 2018 kalau tidak salah, itu sudah secara berkesinambungan, sudah disusun sedemikian rupa sehingga kompetensi satu dengan kompetensi yang selanjutnya itu pasti ada suatu keterkaitan sehingga menjadi satu sistem yang utuh nantinya, menjadi satu keterampilan kompetensi yang utuh buat siswa. Yang kedua, prinsip reliable, dapat dipercaya dan dapat menggambarkan kondisi para siswa secara bersambung. Nah, ini juga menjadi prinsip evaluasi pembelajaran karena setiap selesai melakukan pembelajaran tadi yang disampaikan Bang Clemens, kita bisa mengetahui ketercapaian kompetensi yang sudah dicapai siswa itu seperti apa. Yang selanjutnya prinsip menyeluruh, menghasilkan gambaran siswa secara menyeluruh, kognitif, psikomotorik, dan aspek afektif. Di sini persis ini adalah model evaluasi dalam penilaian rapot. Jadi dalam penilaian rapot itu, laporan belajar siswa yang diterima 1 semester sekali, ini komponen-komponen ini muncul semua, yaitu mulai dari kognitif, psikomotorik, dan si afektifnya. Kita ambil satu contoh aja, satu KD tentang puisi atau tentang drama. Itu nanti akan pengetahuan dramanya bagaimana, praktiknya dalam melakonkan satu aktor bagaimana, kemudian sikapnya dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah, ini jadi siswa itu memiliki, kalau sementara ya, kita menggunakan evaluasi ini, siswa itu bisa dilihat dari 3 penilaian, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Harus menyeluruh kita melihat siswa itu dari satu kesatuan itu. Yang selanjutnya prinsip objektif, evaluasi pembelajaran harus dapat menggambarkan kondisi para siswa apa adanya. Jangan, ini berarti hubungannya dengan prinsip valid tadi. Kita objektif, apa adanya, menggambarkan kondisi siswa yang sebenarnya, juga nanti akan sangat bermanfaat untuk proses evaluasi menentukan langkah selanjutnya. Yang terakhir, menggambar kondisi, ini double berarti ya, maaf ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini evaluasi pembelajaran, kalau dilihat dari prinsip-prinsip ini, teman-teman ketika membuat skripsi yang model PTK, penelitian tindakan kelas, ini saya kira evaluasi pembelajaran, salah satu evaluasi pembelajaran ada di teknik PTK itu. Kita mencoba satu metode, satu tindakan, kemudian bisa menggambarkan keadaan siswa secara utuh, kemudian kita lakukan tindakan itu, ada hasilnya apa, kita evaluasi, ada siklus kedua, biasanya PTK kalau dulu saya di S1 itu percobaan PTK minimal 2 siklus, kalau 1 siklus tidak diakui sama dosen. Jadi dari sana nanti mesti di akhir itu akan ada tahapan evaluasi, kemudian benar tidak teknik yang kita gunakan, kemudian kita coba sekali lagi, biar reliable, terus valid juga datanya sampai ketemu hasil yang terakhir. Dan selanjutnya evaluasi merupakan serangkaian upaya untuk mendapat informasi dari siswa yang disusun secara sistematis dan berdasarkan tujuan instruksional yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Perlu diingat ya, untuk kesimpulannya ini saya garis bawahi, evaluasi itu bukan tujuan akhir dari sebuah proses, tapi justru evaluasi itu sebagai alat perencanaan selanjutnya. Kadang orang itu terhenti di bagian evaluasi. Kita evaluasi untuk yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita sampaikan kemarin, kemudian berhenti, udah evaluasi tok. Padahal seharusnya
ketika kita sudah masuk ke tahapan evaluasi itu, nah ini sebagai modal utama apa yang akan kita lakukan nanti, pijakan utama untuk tindakan selanjutnya. Ini yang harus kita garis bawahi besar ya, jangan sampai evaluasi itu hanya berhenti di tahapan evaluasi tujuan akhirnya. Padahal justru belum akhir, tujuan akhir itu nanti akan ada langkah selanjutnya. Nah, itu yang paling penting kalau menurut kesimpulan pembicaraan tentang evaluasi, terutama evaluasi pembelajaran. Karena setiap satu semester minimal di bagian rapot tadi itu adalah satu evaluasi kita, karena kita nanti juga kalau sudah terjun di sekolah, di madrasah, guru itu di akhir semester mesti harus melakukan evaluasi dan memberikan catatan-catatan setiap siswa, dan kemudian akan melakukan tindak lanjut dari evaluasi yang sudah dilaksanakan tadi. Oke, sementara itu ini sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Dan terakhir, terima kasih dari Bang Clemens, mungkin ada tambahan, dan ternyata di Zoom sudah ada peringatan tinggal 2 menit, langsung ke diskusi, monggo teman-teman. Nanti dibantu sama Bang Clemens untuk menjawabnya. Mbak Arum. Iya, gimana Pak Mansur? Silakan, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menanggapi, memberi masukan, terutama karena saya yakin juga pembahasan ini mesti kurang. Nanti saya dan Mas Clement siap belajar lagi. Siap. Mungkin bagi teman-teman ingin bertanya dan langsung menyampaikan, nanti jika waktunya tidak mencukupi, kita lanjut melalui grup pembahasannya. Oke. Nanti notulensinya saya catat. Ya, siap-siap. Silakan teman-teman. Ya, izin bertanya, boleh? Silakan. Mas Rizkon ya? Iya, izin bertanya. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya ya, Pak Mansur dan teman-teman. Ya, saya ingin bertanya Pak mengenai wujud dalam kita setelah melakukan langkah selanjutnya, setelah kita melakukan evaluasi, itu manfaatnya apa Pak? Setelah diadakannya evaluasi itu apa manfaatnya? Terima kasih Pak. Oke. Bang Clemens bisa langsung ditanggapi aja ya, biar waktunya lebih efektif. Itu Mbak Arum ya? Oh iya. Iya, boleh Pak. Ini lagi 1 menit. Iya. Baik, saya tambahkan. Saya coba menjawab pertanyaannya. Sebenarnya salah satu prinsip dari evaluasi yaitu fungsional. Prinsip evaluasi itu fungsional. Setidaknya evaluasi memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi kalau kegunaan langsung itu bisa juga berupa hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran sehingga siswa benar-benar mencapai kompetensi yang diinginkan. Dan yang berikut, nilai evaluasi itu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian ya, atau bahan kajian terhadap permasalahan-permasalahan atau problem-problem yang dialami pada bidang studi atau pada kompetensi tertentu.